Hai keluarga keren dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program acara Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik. Yang mana Bincang Relasi ini membahas tema-tema seputar keluarga, agar keluarga memiliki rencana terbaik dan menjadikan keluarga sebagai tempat ternyaman untuk pulang. Nah, tentunya bersama saya Meta Tisdia di sini, dan acara ini juga disiarkan melalui LPPL Radio Giri Suara Wonogiri 94 FM. Di episode kali ini, saya akan mengajak keluarga keren semuanya yang menyimak acara hari ini untuk membahas satu tema yang setiap hari selalu ada di sekitar kita, bahkan kita menghadapinya setiap hari. Karena di era digital saat ini, kita itu selalu terhubung dengan yang namanya internet. Bayangin aja ya, sekarang itu kalau misalkan kita kehabisan kuota internet, itu bingungnya setengah mati, ya kan? Biasanya kita nyari siapa sih yang bisa di-tethering, siapa sih yang punya jaringan wifi gitu, dan gimana caranya untuk segera mendapatkan kuota internet. Di mana-mana ketika kita beristirahat, itu hampir sebagian besar dari kita itu pasti pegang HP, dan apa sih yang dilakukan? Scroll internetnya, medsos di Facebook, Instagram, TikTok, apapun itu, sekedar buka WhatsApp, lihat story orang, pasti kita melakukan itu. Nah, sebenarnya di sini penting banget buat kita itu menerapkan internet yang sehat bagi diri kita sendiri dan juga anggota keluarga kita. Nah, lalu gimana sih supaya kita bisa menerapkan pola penggunaan internet sehat bagi keluarga? Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di ruang bincang relasi. Ada dua narasumber yang merupakan pegiat literasi digital nih ya, dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya sapa dulu, ada Kak Erwina dan Kak Guntur. Halo kakak-kakak. Halo. Ya, gimana perasaan hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini Kak Erwina dari Jogja ya? Kalau aslinya Jogja, Jogja. tapi domisili di Solo. Domisili di Solo. Kalau Solo Coret, Solo Coret ya? Solo Harjo, ya, pinggiran Solo. Biasanya mengakunya Solo gitu ya. Otomatis. Kalau Kak Guntur dari mana ini? Kalau saya asli Solo. Oh, asli 100% Solo. Oke, baik. Nggak ditanya nih saya dari mana ya? Nggak ditanya nih. Dari tadi mbaknya di sini. Saya dari keluarga baik-baik. Alhamdulillah, senang bertemu dengan baik. Nah, ini ada senang sekali ada Kak Guntur dan juga Kak Erwina. Nih sapaannya Kak Wina ya. boleh. Kak Wina aja ya. Ini sudah hadir di sini. Terima kasih sekali, dan kita akan berbincang-bincang santai gitu ya. Santai tapi serius tentang gimana sih kita menerapkan internet yang sehat bagi keluarga. Nah, kita kan nggak bisa lepas gitu ya Mbak ya dan Mas ya dari namanya internet. Nah, sebenarnya nih saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke hal tema hari ini. Mafindo itu apa dulu nih? Mungkin keluarga keren yang menyimak belum tahu nih Mafindo itu apa. Siapa nih, Kak Wina atau Kak Guntur nih? Kak Guntur. Kak Guntur. Sudah siap. Silakan Kak Guntur. Nanti saya nambahin kalau ada yang kurang. Iya. Mafindo itu kan suatu organisasi masyarakat sipil yang dibangun terinspirasi memang dari kerelawanan sipil, dan itu bisa kita lacak jejaknya itu sejak 2017. Jadi sebenarnya begini singkatnya, dalam konteks pasca pemilu 2014 kan kita mencermati ada beberapa teman yang care gitu loh. Ini kok kenapa sih makin lama makin banyak hoax yang disebar, diproduksi kan begitu. Lalu kita ada concern yang sama nih. Oke, kita komitmen, kita langsung gas. Waktu itu kita bikin forum masyarakat anti hoax Solo Raya. Masyarakat anti hoax. Kita langsung melakukan namanya public campaign. Ya, di Car Free Day. Kan setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 9 di Car Free Day kita kemudian langsung mengkampanyekan anti hoax. Nah, ternyata ide ini kan juga gayung bersambut dari beberapa teman di Jogja, kemudian di Jakarta, di beberapa tempat itu juga mempunyai concern yang sama. Lalu kemudian, oke, kenapa kita nggak sama-sama kolaborasi nih? Akhirnya di tahun 2017 kita ketemu dari berbagai kota itu, kita namanya Silatnas, Silaturahmi Nasional Perdana, di mana kita komit
untuk bersama-sama bergabung dalam Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ya, luar biasa. Jadi berangkat dari kegelisahan kok ini banyak banget nih ya hoax yang bertebaran di sekitar masyarakat begitu, terus muncullah Mafindo. Kak Wina mau menambahi terkait Mafindo? Ya, Mafindo itu sebenarnya awalnya dari pegiat Facebook. Ada di grup yang namanya Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax. Nah, sering diskusi di situ ya secara online kan, otomatis lalu muncul kenapa tidak dibuatkan sebuah organisasi, apalagi banyak yang mendukung gerakan anti hoax waktu itu kan ya. Maka seperti diceritakan Kak Guntur, lahirlah Mafindo, dan kita sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, sudah sebagai organisasi, sebagai bentuknya perkumpulan. Dulu awalnya hanya 50 kota, sekarang sudah ada lebih 40 kota di Indonesia dan hampir di seluruh provinsi ada. Baik, sudah berkembang ya. Berkembang sangat pesat, dengan relawan ada ribuan. Kita sudah menjangkau untuk edukasi itu sudah menjangkau berapa puluh ribu ya, saya tahu data itu Tak ya. terhingga ya. Banyak sekali, offline maupun online ya. Oke. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan banyak pihak, institusi negara ya, misalnya kayak KPU, Bawaslu, Kominfo pasti, ada Kementerian Kesehatan. Kalau yang itu yang nasional, yang internasional ada WHO, ada UNICEF. Kita juga mendapatkan funding dari Google seperti itu untuk kerja-kerja kita. Oke, baiklah. Sekarang kita mau masuk langsung ke temanya ya, terkait dengan tadi ada hoax di mana-mana. Kemudian ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, Kak Wina nih ya. Sebenarnya kondisi pengguna internet di Indonesia ini itu seperti apa sih? Ya, internet di Indonesia penggunaannya utamanya setelah kita melalui pandemi kemarin ya, terjadi lonjakan. Ya. Kalau menurut survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI, di 2022 sampai 2023 itu jumlahnya sudah lebih dari 2015 juta warga Indonesia yang tersambung ke internet. Sementara jumlah penduduk kita ada 275 sekian ya. Jadi udah hampir sangat merata kan ya itu. Mungkin paling-paling yang terkendala masih kawan-kawan yang ada di daerah 3T ya, tertinggal terjauh ya, kira-kira seperti itu. Kalau yang kayak di pulau-pulau bersal pasti sambungannya relatif bagus. Nah, dari sekian banyak warga negara yang tersambung itu sebagian besar orang muda dan juga ada anak-anak. Pasti ya, apalagi pinter nih anak-anak ya sekarang itulah karena kita ketika dipaksa melalui pandemi itu, bagaimana aktivitas kita sebagian besar langsung migrasi Betul. ke hal-hal yang digital kan gitu. Anak-anak harus sekolah dengan gadget gitu. Lalu banyak orang tua yang juga harus bekerja secara online, dan juga pengasuhan pun juga bergeser kan gitu. Entah gimana ceritanya, anak-anak kecil pun juga semakin lekat dengan yang namanya smartphone. Betul sekali. Otomatis ya itu tadi, semakin besar ya aktivitas warga negara kita di dunia digital. Dan kalau mau melihat angka ya soal apa aja sih yang dilakuin warga kita di internet, sebagian besar aktivitas terbanyak itu adalah menggunakan WhatsApp. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa komunikasi itu ya yang paling banyak dilakukan. Betul. WhatsApp itu kan platform percakapan ya. Sementara kalau untuk akses yang paling lama itu adalah YouTube. Entah itu, semoga YouTube itu dibuka karena mencari sumber-sumber edukasi ya, bukan hanya hiburan ya. Harapannya kan kalau pegiat literasi maunya gitu. Yang paling banyak diakses itu YouTube, kemudian ada WhatsApp, Instagram, Facebook dan juga Twitter. Oke, jadi memang sejak pandemi itu sangat melonjak pesat gitu ya. Apalagi sekarang saya sendiri pun juga punya putra, itu usianya hampir 3 tahun, itu udah pinter nih nyari YouTube sendiri, padahal nggak ada yang ngajarin ya. Itu aja saya sudah menahan supaya anak saya tidak mengakses di 2 tahun pertama. Itu aja tetap setelah 2 tahun dia kenal, betul kan? Dia akhirnya kenal internet, baru sebentar langsung bisa. Jadi entah itu gurunya siapa gitu ya. Jadi
benar seperti Kak Wina tadi sampaikan bahwa ternyata aktivitas terbanyak penggunanya adalah anak-anak muda gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya nih Kak Wina, dengan fenomena yang seperti ini, kenapa sih perlu internet yang sehat sekarang ini? Kenapa kita harus mengakses gitu yang sehat? Iya, pada intinya internet yang sehat kan adalah penggunaan internet yang sesuai dengan kebutuhan dulu. Sesuai dengan kebutuhan, lalu kontennya ya pas dan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kan sejatinya teknologi ini kan digunakan untuk mendukung kehidupan ya. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan itu justru terperosok ke hal-hal yang negatif. Nah, itu pasti harus ada guidance atau rambu-rambu yang ditaati ya. Kalau konteksnya dalam keluarga, otomatis orang tua menjadi sentral. Bagaimana meregulasi itu tadi, kalau Kak Meta bilang anak saya sebelum umur 2 tahun nggak boleh megang HP gitu. Misal pun megang HP ada batasan tuh. Ada batasan soal konten yang boleh dilihat, ada batasan soal media apa yang boleh diakses, seperti itu. Itu harus ada regulasi. Oke, dan itu sentral ada di orang tua. yang efektif ada di keluarga ya. Ya, lingkungan yang ada di keluarga. Iya, karena keluarga itu kan inti pendidikan tuh ada di keluarga. Gitu loh. Nggak bisa Anak itu nggak bisa dibilangin. Anak itu bisanya mencontoh. betul. Dari ilmu psikologi itu yang ngomong ya, bukan saya. Anak itu nggak melakukan apa yang diomongin, tapi apa yang dilakukan oleh orang tua. Betul sekali ya. Jadi kalau misalkan anak jadi kecanduan gadget, yang dilihat Orang tuanya. harganya dong gimana nih? Ya, orang tuanya gimana? Internetnya gitu ya. Oke, nah di sini kan kalau kita melihat penggunaan internet itu hampir semua dan hampir sepanjang kehidupan kita gitu, itu sudah terkoneksi. Mau tidur aja temennya HP gitu ya, bangun tidur temennya HP gitu. Nanyain PR misalnya. Udah ngerjain PR belum? Kalau belum, nyontoh dong gitu. Nah, makanya kadang penggunaan itu tidak terkontrol. Tentu banyak sekali bahaya yang mengancam nih kalau misalkan berselancar di dunia maya tanpa tanpa dikawal, tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, itu sebenarnya saya mau tanya ke Kak Guntur nih, apa aja nih yang mengancam bila kita itu mengakses dunia maya tanpa ada kontrol gitu, apa yang terjadi nih Kak Guntur? Ya, komparasinya sebetulnya sederhana. Kita itu kayak berada di dunia nyata. Kalau misalnya kita berada di belantara rimba yang nyata atau yang maya, sebetulnya kurang lebih itu sama. Kita katakanlah mau naik sepeda motor misalnya, nggak punya license, nggak punya SIM, nggak bawa helm, ngebut. Ya akhirnya jadi bencut kan begitu. Lalu kemudian kita berada di dunia yang asing, kemudian ada orang yang mendekati kita pura-pura baik, ternyata orang itu kan mau memanipulasi kita kan nggak tahu. Nah, sebetulnya memang kualitas bahayanya kan juga tidak jauh-jauh amat dari dunia maya, dari dunia nyata. Maksudnya begini, kalau kita tanpa pengetahuan literasi digital yang cukup, misalnya contoh ya di TikTok, katakanlah ada semacam akun TikTok yang coba ini tap ini nanti tak kasih uang langsung transfer 35 juta atau 50 juta. Kan kita kan nanti kan diminta untuk follow atau gimana semacamnya. Kemudian kita juga tiba-tiba ketika berselancar, kalau mungkin yang agak tua begitu kan di Facebook begitu, kemudian ada profil cewek yang cakep itu kan, ngajak kenalan, gile ceweknya cakep bener ini, langsung deg-degan, kemudian akhirnya lalu nakan-nakannya minta pulsa, minta ditransfer. Yang berikutnya lagi, kita kan bisa mengekspos sisi privacy kita, ya kan. Jadi kita dengan bangga, ini loh KTP-ku, KTP foto cekrek, itu kan ada NIK, nomor kependudukan. Kemudian ada lagi juga kita sembarangan misalnya nggak pakai misalnya gini ya, di password kita sederhana, kemudian nggak pernah berbauri, kita abaikan, lalu juga kita nanti bisa rentan menjadi korban penipuan. Satu password dipakai banyak akun. Ya seperti itu kan sangat umum itu terjadi. Nah, lalu yang nggak kalah ngerinya itu kita merasa bebas ngomong, ngerasain orang, menggibah begitu, tapi tanpa kontrol. Jadi misalnya mau, wah
saya punya tetangga namanya ini, orangnya gini, pakai bahasa kata-kata kebun binatangnya keluar. Itu kan cari perkara kan begitu. Kalau itu yang melakukan anak-anak, itu ya akan konsekuensi terburuknya nanti kan anak-anak berhadapan dengan hukum. Ya kan, kalau orang-orang dewasa jelas nanti terjerat undang-undang ITE kan begitu. Kalau anak meskipun usia baru 15, 16 itu masa-masa bandelnya, masa remaja, karena saya juga punya anak di usia itu kan. Itu kan jadi bahaya kan gitu. Jadi kalau dengan memahami literasi digital yang cukup kan tahu batas-batasnya mana, kemudian etiknya kan itu mana, ada rules yang diakui, ada batas-batas yang memang nggak boleh dilanggar. Sekali itu dilanggar, oh ya udah kan gitu. Nanti akan mengakibatkan ini konsekuensi yang ya serius begitu. Baiklah, jadi memang seperti apa ya, kalau dianalogikan seperti memang kehidupan nyata juga. Iya. Cuma bedanya tadi apa ya, ketika kita kayak tadi ya gibah di media sosial itu bisa di jejaknya itu terekam apa ya namanya? Iya. Terekam terus, Terekam terus. Iya. bisa sampai bahkan sampai ke ranah hukum karena itu tadi bisa apa ya, ada undang-undang ITE yang apa ya, yang mengancam seperti itu. Lalu Kak Guntur tadi juga menyebutkan terkait dengan penting untuk memahami literasi digital gitu ya. Iya. Sebenarnya sepenting apa dan batas-batas yang tadi disampaikan itu batasannya apa aja nih supaya keluarga keren yang menyimak tahu dan bisa berhati-hati gitu. Jadi sederhana itu literasi digital merupakan kecakapan, pengetahuan, skill atau kecakapan secara teknis maupun kognitif dalam memanfaatkan itu ya, media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan sebagainya. Jadi ada pengetahuan, ada skill. Jadi bijak untuk ya. Jadi akhirnya nanti kan itu membuat kita menjadi bijak. Misalnya saring sebelum sharing. Itu sejak tahun 2017 itu sudah kita kampanyekan. Saring sebelum sharing. Ada informasi yang masuk. Informasi itu bukan berita. Tapi berita sudah pasti bernilai informasi kan begitu. Jadi kalau misalnya ada informasi, misalnya ada berupa video lalu dengan narasi-narasi, itu kan belum tentu benar. Makanya itu saring sebelum sharing. Pertama kita perlu cek kan, kalau orang udah punya pemahaman literasi digital yang cukup, pasti dia ini, isi kepalanya akan kritis lah. Artinya ini benar nggak informasi ini? Biasanya kalau nanti yang sifatnya hoax itu kan too good to be true, too bad to be true, terlalu indah menjadi kenyataan, terlalu buruk juga menjadi kenyataan. Jadi kan mempermainkan sisi psikologis manusia. Nah setelah itu yang kedua, tanyakan dulu, ini baik nggak gitu kan? Baik nggak? Oh baik. Setelah itu, ini bermanfaat nggak? Oh bermanfaat. Ya silahkan di-share kan gitu. Nah lalu ini kan masih dari sisi kita mengenali hoax dan supaya kita menyepari hoax. Yang lain sebenarnya banyak tentang keamanan digitalnya, kemudian bagaimana kita tidak mudah menjadi objek penipuan, objek pemerasan, lalu juga menjadi korban-korban pembulian misalnya kan begitu. Oke, Iya. nah jadi memang harus itu tadi ya, saring sebelum sharing. Iya, saring sebelum sharing. Cek terus sampai benar-benar nih manfaat nggak sih, ini baik nggak sih? Karena kebanyakan penyakit keluarga atau kebanyakan kaum emak-emak gitu ya, itu latah untuk langsung klik teruskan gitu. Pengennya jadi pertama. Betul, punya informasi bagus nih tak share ke ibuku. Ada semacam ini ya, pengakuan. Betul Ya, banget. pokoknya pengakuan aku nomor 1 yang tahu, ternyata salah. Nah, padahal ada ratusan grup mungkin ya yang ada di WhatsApp gitu, dan itu langsung diteruskan. Ada mungkin seseorang menerima, wah iki langsung dipraktekkan, ternyata itu menjerumuskan, tuh bahaya banget gitu ya. Dan apalagi kalau hoax itu kan di aplikasi kayak WA itu kan luar biasa ketika masuk ke grup-grup. Nanti entah itu berupa hoax politik, hoax tentang makanan, kesehatan, banyak banget kan kita di Mavindo itu kan nggak sanggup lah untuk mendebang satu persatu. Maka kita ada strategi baru, nanti kayak Wina mungkin bisa sedikit ini kan menyinggung tentang itu spill.
Ya, jadi memang untuk sampai kepada pemahaman literasi digital itu perlu perjuangan sih sepertinya. Karena Ya. untuk sampai pada kata-kata bijak menggunakan media itu kayaknya bukan hal yang sebalik Semudah membalik Sembah- telapak tangan. Sudah membalikan telapak tangan seperti itu. Nah, Iya. kita juga sempat Kak Guntur menyinggung jejak digital. Misalkan kita sudah terlanjur posting, terus itu terekam kan di dunia maya. Nah, sebenarnya kalau misal sengaja nih, itu kan nggak bisa ditarik nih Kak Wina. Nah, itu bener nggak sih memang benar-benar jejak itu tidak bisa dihapus? Terus gimana kalau udah terlanjur, aku terlanjur posting nih, terlanjur di screenshot orang nih, padahal itu konten yang kurang pantas gitu. Itu gimana nih Kak Wina, menurut pandangan Kak Wina? Eh, Susah ya enggak. Sebelum kita ke soal jejak digital, saya boleh tarik agak ke belakang ya. boleh. Bagian tadi bahaya yang mengancam apabila berselancar tanpa literasi digital yang cukup. Ini yang kadang tidak disadari oleh para orang tua ketika membiarkan anak itu memanfaatkan gadget tanpa pengawasannya. Kadang-kadang orang tua itu sampai idealnya kalau dari para pendidik itu bilang anak itu tidak boleh dikasih tapi dipinjamkan. Karena begitu anak dikasih gadget, yakin deh mereka akan kasih password apa segala macam, orang tua nggak bisa akses. Menguasai. Padahal itu bahayanya di situ. Jadi di dunia maya itu namanya aja dunia maya. Ada anonimitas yang muncul di sana itu belum tentu yang asli. Iya, kalau saya orang kuno ya, bukan gen Alpha atau Z, pakai akun yang namanya saya Erlina gitu. Tapi kan banyak yang pakai nama samaran, foto samaran kayak tadi disinggung Kak Guntur, fotonya cewek cantik padahal aslinya bukan atau aslinya laki-laki. Nah, kadang-kadang kayak anak kita sekarang banyak tuh kan yang namanya game yang modelnya grouping itu ya. Mabar, Ada yang main mabar. Nah, bareng. ketika main bareng itu kan mereka akan grouping dengan orang yang nggak tahu siapa. Betul. Gitu. Ini pengalaman saya sendiri sebagai ibu ya. Anak saya hobi main Roblox. Saya sebutkan merek aja ya. Di Roblox itu kan bisa bermain secara komunal. Dan di aplikasi platform permainan itu setiap pemain akun itu bisa melakukan percakapan dengan pemain lain lah. Ngobrol. Kita nggak tahu nih anak kita ngobrol sama anak-anak beneran atau orang dewasa. Karena ada fenomena yang namanya grooming. Grooming. Ya. Itu salah satu cara kejahatan seksual yang dilakukan via platform permainan. Itu yang masih sangat jarang diketahui oleh orang tua. Pernah kan kasus tahu-tahu anak saya hilang karena nemuin teman online-nya. Iya. Itu Banyak kabar efek dari seperti itu ya. Orang tua nggak bisa memantau aktivitas anakku di dunia maya itu ketemu sama siapa. Ya, kadang dengan teman sekolah aja orang tua nggak ada yang tahu. Iya. Sekolah kan ada fisiknya, sama dunia maya apalagi kan gitu. Atau anak bisa ini temanku ini kok umurnya sama, padahal enggak, belum tentu. Ini pengalaman saya sendiri juga. Anak saya bilang, Bunda, aku punya teman main Roblox orang Madiun kelas 5. Begitu seminggu ke depan ngobrol lagi, ternyata dia bukan kelas 5, Bunda masih kelas 3. Di situ cara saya masuk ngomongin ke dia, nah dunia maya itu anonim. Jangan pernah percaya. Nah itu ancamannya yang seperti itu. Makanya kalau kita masih punya anak-anak yang usia rentan seperti itu, orang tuanya yang wajib membekali diri dengan pengetahuan literasi digital. Orang tuanya harus tahu dulu ya. Jangan mau kalah sama anaknya. Orang tua harus tahu dulu. Orang tua harus lebih pintar daripada telepon pintarnya dulu. Oke, smartphone harus lebih smart ya. Nah, itu tadi saya nambahin ya, biar lebih penting banget komprehensif. ya. Orang tua semuanya harus penting untuk memahami itu nih. Ada fenomena grooming ya tadi ya. Nah, itu bahaya itu ya. tuh, karena kadang anak kita kalau asik main game dan ternyata dia ketemu sama orang yang pintar memanipulasi. Atau apalagi kalau memang niatnya jahat dan memanfaatkan digital itu sebagai medium untuk mencari korban. Betul. Jadi kayak mainin psikologis menjadi anak gampang percaya gitu ya. Nah, itu perlu dicek. Dan setuju sih saya tadi dengan Kak Wina yang gadget itu dipinjamkan, bukan dikasih. Bukan dikasih. Jadi jangan sampai dia menguasai gadgetnya gitu. Oke, baik. Untuk yang tadi Kak, masalah rekam jejak, itu gimana nih kalau terlanjur negatif? Kadang saya juga sempat sih menyesali, aduh harusnya aku nggak perlu posting yang itu sih, tapi udah terlanjur nih, itu gimana nih? Langsung di hide aja. Langsung di
Tenang Mbak, soal menyesali itu saya juga kok. Ya, semua orang Semua orang pasti pernah menyesal pada waktunya, pada gitu, saatnya. benar-benar. Ya, memang unfortunately jejak digital itu memang nggak bisa dihapus. Iya, iya. Bisa jadi saya punya akun Facebook, saya posting di laman saya, dan kemudian saya menyesal, saya turunkan, saya take down atau saya hide, tapi orang lain udah terlanjur screenshot, Ya, udah nge-share ke tempat lain, udah udah. buat bahan gibah. Ternyata Erwinda ini gitu, baru ini posting kayak gini. Gitu. Ya udah. Ya nggak udah, itu sudah jadi miliknya, nggak tahu. Postingan saya yang sebenarnya di laman di akun pribadi saya udah nggak tahu jadi punyanya siapa. Dunia maya tuh nggak ada batasnya. Ya kan, itu yang harus kita sadari. Dunia maya tuh nggak ada ujungnya barat timur, ya kan, barat timur utara tenggaranya mana kita nggak tahu gitu. Jadi jangan percayakan hidup kita pada dunia maya gitu ya. Jadi itu nggak bisa dihapus. Nah, terus pertanyaannya, Kita harus apa nih? apa yang harus dilakukan kalau kita sudah terlanjur gitu? Itu menjadi masalah besar banyak orang gitu. Iya. Oke, jadi kalau yang pernah saya baca tapi belum pernah saya coba, ada mekanisme memang kalau di Google itu the rights to forget. Jadi data kita boleh mengajukan appealing, boleh mengajukan ke Google agar Google menghapus data kita yang pernah ada gitu. Tapi itu pun nggak bisa bersih, hanya sebagian. Kalau yang literatur yang saya baca ya, kita bisa mengajukan itu, tapi tidak lantas Semuanya selesai gitu aja ya. bersih dari Tidak itu. semudah itu. Enggak. Tidak semudah itu, Farguso, betul. Jadi ya, kalau sampai terjadi tadi sudah kita sempat ngobrol di awal tadi ya, meminimalisir kemungkinan kerusakan yang terjadi dari konten negatif itu. Itu dulu. Ya kalau postingannya ya itu tadi mungkin di take down atau gimana. Terus kalau misal postingan kita sampai berpotensi menyinggung pihak lain, ya silakan dikontak pihak lain tersebut. Jangan dikontak secara online tapi ditemui secara personal. Iya, secara jadwal. Jangan itu bikin masalah baru cara gitu ya. Saling sindir menyindir. Ya, Iya ya. temui secara personal, bicarakan baik-baik gitu. Dan kalau toh sampai kan ada tuh mungkin postingan kita yang menyinggung dan sampai harus berurusan dengan hukum, ya dihadapi ya. Ya dihadapi. Ya harus dihadapi konsekuensinya. Iya benar. Setiap pilihan ada konsekuensinya yang harus itu ya dijalani ya. Iya betul. Iya. Oke, jadi memang simpelnya ketika kita sudah terlanjur, terus kita menarik itu, tapi sudah ada yang mengkonsumsi, ya sudah itu jadi pelajaran kita bersama untuk lebih bijak itu tadi ya. Jadi kayak jangan latah untuk apa-apa diposting di media sosial gitulah. Kak Guntur mau nambahin nggak? Iya. Jadi kalau istilahnya the damage has been done gitu ya. Jadi kerusakan sudah terjadi. Ya udah kan berarti kan kita ya mitigasi saja kan. Ini kerusakan ini sifatnya nanti personal, interpersonal atau publik kan begitu. Lebih lagi publik nanti yang sifatnya ada proses di mana itu hukum dilanggar. Kalau personal katakanlah karena anak itu kan sangat antusias, kemudian semangat mengekspresikan diri. Kalau misalnya tadi menyinggung sedikit mabar, kemudian kan cakap-cakap tapi tulisannya pasti kan banyak kebun binatang kan begitu. Ya itu mungkin mereka sama-sama dalam komunitas yang sama nggak masalah. Tetapi kalau kita memposting kemudian entah itu mungkin di grup WA begitu ya. Kalau grup WA setahu saya dalam grup lalu kan orang kan bisa bertengkar di situ. Kalau udah bertengkar kan kadang-kadang loss of control. Ya udah kalau loss control ya mau gimana? Diakui kira-kira nanti dampaknya sampai seberapa jauh. Nah itu kan dikurangi seperti itu. Tapi memang lebih baik kan mengantisipasi mencegah daripada terlanjur. Betul. Nah, kalau udah terlanjur memang kita yang repot karena apa? Itu konsekuensi dari kita tidak bisa mengontrol diri kita. Nah untuk anak-anak kan ini kan mereka kan banyak yang belum tahu. Mereka menganggap itu katakanlah mungkin kayak bullying itu kan masih biasa kan begitu. Tapi ternyata kita kan makin maju makin modern. Nilainya hal seperti itu kan sudah unacceptable gitu loh, nggak bisa diterima lagi dalam masyarakat yang more civilized begitu. Nah sehingga ya mau tak mau ketika kita sudah menyadari
Oke. Itu termasuk nanti toh ketika ada proses hukum misalnya, toh dari Kepolisian Republik Indonesia kan sudah ada namanya menyediakan mekanisme katakanlah restoratif justice kan, Baiklah. ya bisa seperti itu. Oke, jadi tetap kembali lagi harus berhati-hati dengan pilihan mana yang harus kita ambil gitu ya. Pokoknya harus benar-benar dicek dulu lah. Kalau misalkan gemes banget, kadang kan apalagi gejolak anak muda nih, kan ini paling banyak anak muda yang mengakses nih. Anak muda kan labil banget. Jadi, Impulsif. kalau lagi seneng banget, lagi marah banget, pengennya status aku mau ini tertuju pada itu. Padahal yang tertuju nggak cuma ke dia, semua orang jadi lihat gitu ya. Oke, asik banget nih Kak Wina dan Kak Guntur untuk pembahasan kita hari ini. Tetapi kita akan lanjut lagi lebih dalam. Kita akan bahas gimana sih praktisnya supaya keluarga yang menyimak acara hari ini, Bincang Relasi ini bisa mempraktekkan gimana caranya pola penggunaan internet yang sehat. Kita akan bahas lagi di sesi yang kedua. Kita akhiri dulu di sesi yang pertama. Tetap bersama kami di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik.